Mengayuh sepeda hingga puluhan kilometer setiap hari telah menjadi keseharian Idin Sopandi, 72 tahun, seorang penjual bantal kapuk keliling. Walaupun penghasilannya tak menentu, Idin bertahan menjadi penjual keliling selama 50 tahun demi menafkahi keluarganya. Di sela-sela keramaian lalu lintas Jakarta, tampak seorang pria lanjut usia mengayuh sepedanya perlahan-lahan dari satu tempat ke tempat lain. Ia mengais rupiah sebagai penjual bantal kapuk di ibu kota. Namanya Idin Sopandi atau biasa disapa Aki Idin oleh para pelanggannya. Usianya tak lagi muda. Tahun ini kakek yang telah dikaruniai 5 anak dan 5 cucu ini menginjak usia 72 tahun. Namun semangatnya berjualan seakan tidak pernah luntur. Sejak pertama kali membuat dan menjual perabot kamar tidur seperti bantal, guling, dan kasur pada 70-an, Aki Idin masih setia dengan profesi yang telah ia tekuni nyaris sepanjang hidupnya. Kalau tahu pertama kali itu yang ngajarin siapa? Iya bapak. Oh ayah? Iya bapak. Terus udah bisa gitu ikut ke Jakarta. Itunya tepat itu Jakarta yang cara-cara itunya kemana gitu kan, ntar nggak ini tempat di sini, ntar pulangnya nyasar. Nah dikasih tanda, nih udah sampai sini lihat ya dulu tuh. Rute berjualan pria kelahiran Garut, Jawa Barat ini selalu berbeda setiap hari. Barang yang Aki jual tergolong tahan lama dan seorang tidak setiap hari membelinya. Sehingga ia harus memutar otak bagaimana cara untuk mendapatkan uang setiap hari. Pagi ini Aki berkeliling di permukiman padat penduduk di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Mulutnya sesekali mengucapkan nama barang dagangan yang ia ikat erat di jok penumpang. Harga satu bantal ia patok Rp50.000. Tetapi tidak jarang ada pembeli yang memberinya uang lebih. Kalau kualitasnya gimana? Ya lumayan bagus. Orang kita juga nggak bisa bikin. Satunya berapa Bu beli? Kalau ngutang sih, kalau kontan sih cepet deh, kasihan. Satu cepet, tahu cepet 100. Satu bantal. Namun ada juga pembeli yang menawar dengan harga yang membuat dahinya berkerut. Ya barang berapa satunya? 75, nawar 10.000. Kalau 10.000 mah ibu, ini uang dari saya, beliin kapuk aja sini. Kapuk harganya 32.000. Harga kapuk 32.000. Ibu nawar segitu. Kalau beli kayaknya 15.000 nih. Kayaknya belum diisi 15.000. Kalau udah jadi mah 50-an gitunya, 50-an. Sering yang nawar begitu? Ya, banyak yang banyak yang nawar itu. Cuaca panas dirasa Aki Idin lebih baik ketimbang hujan karena air bisa merusak barang dagangannya. Selain menjual bantal dan guling kapuk, Aki juga menerima pesanan kasur dengan harga sekitar Rp400.000. Dan setelah nyaris 3 jam berkeliling, Aki memutuskan pulang sejenak ke kontrakan yang telah ia tempati 10 tahun terakhir bersama sang anak di kawasan Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia tidak mau memaksa tubuh tuanya mengayuh terlalu lama atau terlalu jauh. Aki khawatir kelelahan dan menjadi tidak fokus ketika berhadapan dengan kendaraan lain di jalan raya. Beberapa bulan terakhir, kakinya tidak jarang terasa nyeri, terutama ketika melintasi jalan menanjak. Anaknya yang ketiga sekitar 1 dekade terakhir memilih tinggal bersamanya. Bertukar cerita dengan sang anak kini menjadi kegiatan keseharian dan pelipur lara Aki Idin menghadapi kerasnya ibu kota. Kalau bapak kan selama sakit sedikit-sedikit nggak pernah ngeluh atau apa-apa, nggak mau pulang gitu. Iya, sampai ya parah banget baru pulang gitu. Yang pernah parah banget waktu itu apa tuh? Ya waktu ginjal gitu. Ginjal waktu itu kan di sana udah sampai lemes terus kayak gituan. Terus waktu Tambun
Ya sampai ya muntah darah itu gitu. Ya itu yang paling parah-parahnya iya. Musibah kebakaran pada 2012 menjadi pemicu utama Dadi Wahyudin meninggalkan kampung halaman dan mengikuti jejak sang ayah menjadi pembuat dan penjual bantal kapuk di Jakarta. Iya, itu sepeda duit ditaruhnya dicari-cari itu lupa kelihatan udah api udah tuh takut kebakar dalam lari aja gitu ya udah lari sepeda di pinggir rumah enggak keburu enggak berdagang gitu di sana di tempat Triadi. Walau khawatir akan keselamatan sang ayah, mereka tidak punya pilihan lain. Sebab pemasukan Aki masih dibutuhkan keluarga, terutama untuk membantu kebutuhan cucu-cucunya di kampung halaman. Sayup-sayup suara azan mulai terdengar dari kejauhan. Abah dan sang anak bergegas melangkahkan kaki melaksanakan sholat Jumat. Walau hidup dalam kesederhanaan, Aki bersyukur di hari tuanya, ia dan keluarganya diberi kesehatan. Dian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.